Israel sudah berkali-kali mengira Hizbullah berada di ujung kehancuran. Para pemimpinnya diburu, basisnya digempur, dan Lebanon Selatan dihujani serangan udara. Namun setiap kali debu perang mereda, kelompok ini selalu muncul kembali. Rahasianya bukan hanya senjata, tetapi sistem yang tumbuh bersama masyarakatnya. Hizbullah bergerak sebagai partai politik, jaringan sosial, media, lembaga keuangan, sekaligus kekuatan militer dengan lebih dari 100.000 rudal. Di bawah tanah mereka membangun labirin komando dan pabrik senjata yang sulit untuk disentuh serangan udara. Di luar Lebanon, jaringan globalnya ikut menjaga napas organisasi selama 4 dekade di tengah tekanan yang tidak pernah berhenti. Karena itu, membunuh satu pemimpin tidak otomatis meruntuhkan tubuh besarnya. Lalu bagaimana sebuah kelompok non-negara bisa terus bertahan, menantang Israel dan bangkit setiap kali disebut sudah habis? Hizbullah tidak bisa dibaca seperti kelompok bersenjata biasa. European Council on Foreign Relations memperkirakan puncaknya persediaan rudal Hizbullah mencapai 150.000 unit. Setelah dihantam operasi Israel pun, jumlah yang tersisa masih diperkirakan lebih dari 100.000 rudal. Masalahnya bukan hanya jumlah, ancaman Hizbullah lahir dari variasi senjatanya. Mereka memiliki puluhan ribu Katyusha untuk membanjiri sasaran. Fajar 5 untuk jangkauan menengah, lalu Fateh 110 dan Zelzal 2 sebagai rudal presisi yang dapat mencapai seluruh wilayah Israel. Di darat, kornet Rusia menjadi ancaman khusus bagi tank Merkava karena rudal anti-tank ini disebut pengganggu lapis baja Israel. Semua itu tidak berdiri sendiri. Hizbullah mengikatnya dalam pola peluncuran tersebar, posisi tersembunyi, dan taktik saturasi. Roket murah dipakai untuk menguras Iron Dome, sementara rudal presisi disiapkan untuk menghantam titik vital. Wilson Center menyebut kemampuan ini sebagai kampanye rudal terintegrasi paling canggih yang pernah dimiliki aktor non-negara. Tetapi arsenal sebesar itu baru benar-benar menakutkan ketika tempat penyimpanannya sulit ditemukan. Di Lebanon Selatan, Hizbullah membangun jaringan terowongan bawah tanah yang membentang ratusan kilometer, dengan kedalaman mencapai 80 meter. Struktur ini disebut cukup kuat untuk menahan bom penghancur bunker. Fungsinya jauh lebih luas dari jalur kabur. Di bawah tanah, Hizbullah membangun semacam kota militer, pusat komando terenskripsi, barak, klinik medis, sampai fasilitas perakitan senjata. Ada ventilasi anti-gas kimia, cadangan air, dan generator, sehingga jaringan ini mampu bertahan berbulan-bulan. Selama lebih dari 2 dekade, miliaran dolar ditanam untuk membangun benteng nyaris tak terlihat. Buktinya muncul pada pertengahan Juni 2026. Berbulan-bulan setelah gempuran Israel yang disebut paling intensif dalam sejarah. IDF masih melaporkan operator Hizbullah aktif dari terowongan bawah Beaufort Ridge. Disinilah kegagalan Israel terlihat. Intelijen dan kekuatan udara besar pun tidak cukup, karena sasaran yang terkubur jauh di perut bumi tidak mudah untuk dihancurkan. Anda tidak bisa mengebom sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan kampanye udara keras pun bisa buntu di depan labirin yang dirancang untuk bertahan, menyerap pukulan, lalu hidup lagi dari bawah tanah. Kesalahan terbesar dalam membaca Hizbullah adalah menganggapnya hanya sebagai pasukan bersenjata. Kelompok ini memang memiliki roket, unit tempur, dan jaringan militer. Tetapi fondasi kekuatannya justru berada di tempat yang lebih dalam: politik, agama, layanan sosial, dan identitas komunitas. Organisasi ini lahir pada tahun 1982 dari lingkungan militan Syiah Lebanon dengan dukungan kuat IRGC Iran. Sejak awal, Teheran tidak membentuknya sekadar sebagai alat perang, melainkan sebagai proyek politik religius jangka panjang di luar wilayah Iran. 4 dekade kemudian, hasilnya terlihat jelas. Hizbullah masuk ke dalam sistem resmi Lebanon sebagai partai politik legal, memiliki kursi parlemen, posisi di kabinet, dan oleh European Council on Foreign Relations disebut sebagai aktor politik paling kuat di negara itu. Pengaruhnya bahkan menjangkau kehidupan sehari-hari warga. Mereka mengelola rumah sakit, sekolah, jaringan media Al-Manar, serta lembaga keuangan Al-Qard Al-Hassan. Dari layanan semacam inilah basis massa Hizbullah tumbuh turun-temurun
mengikat 3 generasi melalui program kesejahteraan yang terintegrasi. Strukturnya juga jauh dari organisasi longgar. Di puncak ada Dewan Syuro berisi 7 anggota yang menentukan arah strategis. Jabatan tertinggi berada di tangan Sekjen yang kini dipegang oleh Naim Qassem. Di bawahnya berdiri Deputi Sekjen, lalu Dewan Yudikatif, Politik Parlementer, Jihad, dan Eksekutif dengan peran masing-masing. Karena itu, ketika Hasan Nasrullah dibunuh oleh Israel pada tahun 2024, organisasi ini tidak pecah. Naim Qassem segera mengambil posisi Sekjen dalam hitungan hari. Tentara bisa hancur jika komandannya dipukul, namun Hizbullah berdiri di atas tatanan sosial yang sudah berakar 43 tahun, dan tatanan itu jauh lebih sulit untuk diruntuhkan. Masalahnya tidak berhenti pada struktur. European Council on Foreign Relations mencatat bahwa setelah konvoi senjata Iran sering dicegat Israel, Teheran mengubah metode supply. Yang dikirim bukan lagi senjata utuh, melainkan teknologi, cetak biru, dan komponen kunci untuk produksi lokal di Lebanon. Dari sinilah mayoritas 150.000 rudal Hizbullah disebut dibuat sendiri. Model ini memberi 3 keuntungan besar: komponen sulit dicegat karena bisa menyamar sebagai barang komersial, tekanan sanksi dapat dilewati lewat teknologi dual use, dan produksi bisa diperbesar dengan cepat ketika arsenal perlu diregenerasi secara berkelanjutan. Efektivitas model produksi lokal itu mulai terlihat setelah gencatan senjata November 2024. Israel memang mengklaim telah menghancurkan lebih dari separuh persenjataan Hizbullah. Namun masa tenang selama 16 bulan justru dipakai kelompok ini untuk membangun kembali arsenalnya secara diam-diam. Pada Maret 2026, analisis Labor Friends of Israel menyebut Hizbullah berhasil memulihkan kekuatan sampai masih menyimpan lebih dari 100.000 rudal. Inilah pembeda utama mereka dibanding proksi Iran lain. Hizbullah tidak sepenuhnya menunggu kiriman senjata utuh dari luar. Mereka punya kemampuan produksi sendiri, tersembunyi dalam labirin bawah tanah yang sangat sulit dihancurkan secara efektif. Tetapi kekuatan Hizbullah tidak berhenti di Lebanon. Satu hal yang membuatnya berbeda adalah jangkauan operasinya. Di antara kelompok yang didukung Iran, Hizbullah menjadi jaringan yang benar-benar bergerak lintas benua. Bukan hanya regional, tetapi global. Amerika Latin menjadi contoh paling mencolok. Kawasan segitiga perbatasan Argentina, Brasil, Paraguay, terutama Ciudad del Este, Foz de Iguacu, dan Puerto Iguazu telah lama disebut sebagai hub operasi Hizbullah sejak tahun 1990-an. Diaspora Lebanon yang besar di wilayah itu memberi ruang sosial, perlindungan, dan basis dukungan. 2 serangan besar pengebom kedutaan Israel di Buenos Aires pada tahun 1992 dan gedung AMIA atau Association Mutual Israelita Argentina pada tahun 1994 kerap dikaitkan dengan Hizbullah serta Quds Force Iran. Di Afrika Barat, jaringan lain bergerak lewat bisnis. Nigeria, Sierra Leone, Guinea, Pantai Gading, dan Senegal disebut menjadi ruang operasi melalui diaspora Lebanon, perdagangan berlian, ekstraksi emas, serta bisnis legal yang sebagian keuntungannya dialirkan kepada Hizbullah. Yang lebih gelap adalah jejak di negara barat. Investigasi DEA mengungkapkan pendanaan Hizbullah melalui perdagangan narkoba dan pencucian uang di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa. Tidak ada proksi lain yang memiliki sebaran seperti ini. Houthi berpusat di Yaman dan Laut Merah. Hamas terkunci di Gaza. Milisi Irak bergerak di Irak. Hizbullah sendirian. Disebut aktif di sekitar 40 negara dunia dengan jaringan yang lebih matang. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini mengarah ke satu pertanyaan besar. Mengapa Hizbullah tetap muncul lagi setiap kali Israel menyatakan kelompok itu sudah dihancurkan? Selama lebih dari 40 tahun, pola yang sama terus berulang. Abbas al-Musawi dibunuh pada tahun 1992. Tetapi masa Hasan Nasrullah justru membuka fase ekspansi yang lebih agresif. Nasrullah kemudian tewas pada tahun 2024, namun organisasi itu tidak berhenti. Komando segera berpindah ke Naim Qassem dan mesin internalnya tetap berjalan. Jawabannya ada pada 5 lapisan kekuatan yang saling menopang. Pertama, Hizbullah ini memiliki institusi paralel. Rumah sakit,
sekolah, lembaga keuangan, dan jaringan sosial yang terus mencetak kader baru. Kedua, mereka berdiri di atas dukungan 3 generasi masyarakat. Identitas semacam ini tidak bisa dihancurkan hanya dengan serangan udara. Ketiga, ada regenerasi militer lokal. Pabrik senjata bawah tanah membuat mereka mampu mengisi ulang arsenal tanpa sepenuhnya menunggu kiriman luar. Keempat, pendanaannya tersebar melalui jaringan bisnis global sehingga tidak mudah dipatahkan oleh sanksi sepihak terhadap Iran. Dan yang kelima, mereka punya kedalaman fisik. Labirin terowongan sedalam 80 meter yang nyaris mustahil diruntuhkan hanya dari udara. Karena itu, membunuh pemimpin atau menghantam unit tempur tidak otomatis menghapus Hizbullah. Yang dihadapi Israel bukanlah sekadar pasukan, melainkan institusi yang sudah menyatu dengan kehidupan sosial pendukungnya, terutama ketika tekanan eksternal datang dari banyak arah sekaligus. Dari pola sejarahnya, masa depan Hizbullah kemungkinan bergerak ke 3 arah. Skenario pertama, mereka beradaptasi. Naim Qassem mengonsolidasikan kepemimpinan, institusi paralel tetap hidup, dan produksi lokal perlahan memulihkan arsenal. Dalam 5-10 tahun Hizbullah bisa bangkit lagi, mungkin tidak sebesar puncak 2006, tetapi tetap dominan di Lebanon dan kawasan. Skenario kedua, tekanan politik dan kerugian militer mendorong demilitarisasi bertahap. Dalam jalur ini, Hizbullah berubah menjadi partai politik murni tanpa sayap bersenjata independen. Nah, skenario ketiga, organisasi itu pecah. Faksi militer radikal dan faksi politik pragmatis berpisah arah, lalu menciptakan risiko baru bagi stabilitas Lebanon. Sejak berdiri pada tahun 1982, Hizbullah sudah 4 kali disebut hancur oleh Israel, tetapi selalu kembali. Ketahanan itu bukanlah keberuntungan. Itu lahir dari institusi, dukungan 3 generasi, produksi senjata lokal, dana mandiri, dan benteng bawah tanah. Hari ini mereka memang melemah di banyak front, namun mereka belum runtuh. Hizbullah tetap menjadi contoh paling ekstrim tentang bagaimana aktor non-negara bisa memiliki daya tahan secara militer resmi. Dari 5 faktor tadi, mana yang menurut kalian paling menentukan hidup matinya Hizbullah? Silakan tuliskan di kolom komentar.